ternyata menerima diri untuk benar-benar menyelesaikan atau menyembuhkan rasa trauma itu sangat menyusahkan dan sangat menyiksa batin. Nah, setiap kali larut malam kayak jam-jam 11, 12 itu saya berusaha untuk tidur awal kayak jam 10, kayak cepet tidur lah. Nah, semakin saya berusaha, semakin tidak mampunya diri saya untuk melawan rasa itu. Depresi melanda, trauma pun naik, dan dada pun sesak. Entah rasa itu datang dari mana, tiba-tiba datang ketika pikiran sudah aneh-aneh, pikiran sudah merasuki atau pikiran saya yang sebenarnya saya harus lawan dan tidak harus memikirkan hal itu, saya pikirkan. Dan apa yang saya dapatkan, yaitu kambuh kembali penyakit yang tidak seharusnya saya rasakan. Di mana tangan gemetar, di mana ada rasa takut akan masa depan, rasa takut akan diri sendiri, rasa capek jaga diri sendiri, rasa ketidakmampuan yang selama ini saya simpan dengan rapi dan memiliki banyak luka, dan bekas lukanya sangat belum bisa dihapus oleh berbagai macam hal dan dijadikan pembelajaran saja. Ya memang saya rasa kayak setiap manusia memiliki trauma dan memiliki cerita yang berbeda-beda. Keluarga utuh belum tentu cemara, broken home belum tentu sebegitunya. Dan orang yang seceria itu belum tentu dia bahagia, orang yang diam belum tentu dia sediam itu. Hanya dua perbedaan itu tidak ada yang diperdebatkan tetapi dirasakan. Nah, apa yang saya rasakan ketika depresi melampaui batas kemampuan saya, yaitu hanya memikirkan bagaimana caranya meredahkannya. Yaitu saya mengambil keputusan dengan cara menurunkan ego, melawan takdir. Itu kan takdir, tidak bisa diganggu gugat. Kecuali memang apa yang masih bisa diubah. Sifat atau karakter, itu kan masih kita bisa ubah. Kalau takdir, no. Itu dari sang pencipta, hanya sang pencipta lah yang kamu harus taklukkan. Kalau manusia, masih pikir-pikir. Karena kita tidak sedara. Sedara saja masih bisa mengkhianatimu. Apalagi bukan sedara. Nah, yang kedua, poin yang penting yang saya harus simpan di mindset saya ketika depresi melanda, trauma ketika melihat sesuatu, ada rasa syok, dada sesak, terus ada sesuatu yang men-trigger kehidupan masa lalu saya, itu yaitu saya pikirkan kembali. Perjalanan sejauh ini sudah cukup rasa capeknya. Walaupun ini ke depan masih ada rasa capek, tetapi cobalah sembuh dengan berdamai dengan diri sendiri. Coba untuk berdamai dengan diri sendiri, coba untuk it's okay. Ini tidak selamanya seperti ini. Ini akan berlalu, angin yang buruk akan berlalu, badai tidak selamanya buruk kok. Semuanya ada pelajaran dan semuanya akan berlalu. Itu yang saya pelajari ketika depresi saya kambuh. Dan saya kan setiap jam 12 malam, jam 1 malam, itu susah sekali untuk tidur. Itu saya harus kayak buka musik atau buka laptop, buka drakor begitu untuk bisa menutupi isi kebisingan dalam saya punya pikiran. Memang itu saya tidak bisa ceritakan kepada siapapun dan katanya rumah, sebenarnya orang lain berpikir itu adalah rumah. Bagi saya bukan rumah. Itu hanya membuat saya tambah kambuh dan tambah pikiran berantakan. Apa yang sudah saya planning tambah rusak. Jadi rumah yang sebenarnya hangat, bahagia itu tidak ada di kehidupan saya. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan saya serahkan kepada yang mempunyai kuasa. Dan yang terpenting ketika apa yang penyakit ini nih kambuh itu adalah percaya bahwa
kata tidak mungkin akan jadi mungkin ketika kamu mampu menghandle apa yang sebenarnya tidak bisa. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, alangkah baiknya berhenti untuk ber, berekspektasi tinggi terhadap sesama manusia. Karena diri sendiri saja belum selesai, apalagi dengan orang lain. Makanya saya lebih suka sendiri dibandingkan banyak orang. Karena banyak orang belum tentu saya bahagia, dan saya sendiri itu lebih bahagia bagi saya. Bukan berarti sombong, bukan berarti meninggikan diri, atau kata orang kan kayak menyendiri sendiri juga tidak baik. Tetapi bagi saya, sendiri adalah momen di mana saya mengerti dengan saya punya diri sendiri. Saya mengerti dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, apa yang sedang saya planning untuk masa depan saya. Karena dewasa tidak seperti yang dipikirkan. Masa lalu selalu ada, selalu ada di isi pikiran saya. Tapi bukan berarti saya tidak memiliki rasa depresi yang mendalam sekali, tetapi saya hanya saya hanya jadikan masalah itu pelajaran agar besok-besok saya kalau mengambil sebuah keputusan itu sudah ada pelajaran di masa lalu, dan masa lalu tidak seburuk itu. Seandainya tidak ada masa lalu, belum tentu saya sampai di titik ini. Sampai di titik ini bukan hal yang gampang dan seperti jalan tol, tidak sih. Butuh proses, dan ya itu dia. Itulah yang dinamakan proses. Walaupun sangat-sangat sakit, sangat ada banyak rasa yang kayak kurang bersyukurnya, tetapi alangkah baiknya dipikir secara baik-baik. Cobalah mengerti diri sendiri dan minta maaflah kepada diri sendiri agar semua yang dirasakan, penyakit yang melanda itu bisa berhenti dan bisa reda dengan sendirinya, walaupun tidak secepat membolak-balikan telapak tangan, tetapi ya sedikit meringankan rasa beban yang sebenarnya bisa sembuh secara perlahan. Walaupun tidak banyak, tetapi minimal dia bisa diperbankan dan disembuhkan secara perlahan. Ya, saya menceritakan ini dengan rasa sadar dan rasa yang tangan masih ada rasa kayak sebenarnya tidak usah diceritakan, tetapi harus diceritakan karena setiap momen tidak bisa diulangi kembali, dan setiap rasa tidak bisa dirasakan kembali, dan setiap masa tidak bisa diimbangi dengan masa-masa yang akan datang. Dan setiap zaman pasti ada masanya. Ada masa kadaluarsa, ada masa di mana diperpanjangkan. Berproseslah bersama yang punya kuasa, maka hidup kita akan lebih diperbaiki, lebih baik lagi. Oke, bagi saya sekian untuk bersuara untuk hari ini, dan saya belum bisa tidur, ya seperti biasa. Kalau saya mau baring ya baring, tapi untuk melek tidur yang nyenyak agak susah karena ya itu tadi setiap malam saya merasakan hal yang sebenarnya saya tidak harus merasakannya. Dan saya sudah menerima diri saya apa adanya, ya it's okay, tidak apa-apa. Ini yang saya harus rasakan, dan tidak, ya penyakit yang sebenarnya awalnya membuat saya beban, saya sudah menerimanya dan tidak ada salahnya saya merasakan sakitnya. Sampai saya sakit sampai tidak bisa, baru air mata yang akan menjawabnya. Oke, see you next time. Bye-bye.